Nah, target kita hari ini biar bisa gambar wall ini aja dulu. Sama bikin floor. Sama kita ngulang-ulang dikit aja wall yang kemarin ya. Bisa dibuka. Nah, ini kan udah jadi nih. Kayak gini. Kemudian ada lagi satu namanya, filenya namanya grid. File namanya grid. Nah, ini cuma grid aja. Ini kita pakai patokan sekarang ya. Grid. Kemarin kalau nggak salah kita cuma baru wall aja ya. Wall itu pun dikit. Target kita hari ini kayak gini. Biar bisa gini. Dengan memakai materi grid. Oke. Tadi kita udah nyoba bikin grid sama bikin level. Nah, ini biar seragam aja semuanya. Biar nggak ada yang ketinggalan, langsung aja buka grid. Grid. Kalau dilihat dari view south-nya, gimana? Nah, kalau dibuka dari view south, ini udah ada 3 level. 3 level. Nah, jadi kan biar nyambung nih. Kalau dari file yang wall, kalau kita lihat dari wall, view south-nya ini 3.500, 7.200. Coba rubah sekarang levelnya menjadi 3.600 masing-masing. Caranya sebenarnya gampang sih. Tinggal ingat ya, kalau mau merubah garisnya, mau memindahkan levelnya, level yang mau dipindahkan yang dipilih dulu, yang diselect. Nah, kalau ini yang diselect, tapi ini yang maksudnya mau merubah ini, tapi ini tetap diselect, ini nggak mungkin berubah dia. Misalkan ini saya ketik 3.600. Nah, yang pindah adalah yang kepilih nih, 3.600 ini. Walaupun ini jaraknya 3.600. Harusnya ini 3.600. Nah, terus untuk mau memindahkan ini, yang level 3, kita pilih level 3-nya dulu, baru kita rubah menjadi 3.600. Gitu. Terus, untuk menambah satu level di bawahnya lagi, kita ke level, atau pilih ini, klik kanan, create similar, kemudian kita pick lines dengan offset 400. Oke. Kemudian kita pilih yang paling bawah, klik. Skip 2 kali. Nah, ini namanya masih level 4. Kalau mau merubah nama, boleh dari sini langsung klik. Klik level 4-nya. Kita ketik tanah asal. Oke. Kayak gitu. Nah, ini mungkin jadi notice buat semuanya. Walaupun posisinya seperti ini kan nggak rapi, tapi ini berpengaruh nih. Misalkan ini kan gridnya ini nggak sampai di tanah asal. Nah, kita coba di sebelah view ini. Jadi kalau kita bikin level di sini ya, otomatis di project browser di bagian sini nih, langsung dibuatkan yang sama, tanah asal. Double klik tanah asalnya. Nah, ini kayak gini. Oke, sorry. Ini shotnya ini harusnya. Nah, ini kalau ngerasa kurang pas, tinggal ditarik aja. Tarik, otomatis yang lain juga ikut ketarik. Oke. Kalau sudah, kita kembali ke level 1. Bentar, saya lihat level 1-nya ini. Ini dari contoh. Oke. Sekarang kita coba membuat wall. Wall ini aja dulu ya, yang L ini. Bagian sini kita buat. Kita lihat contekannya dulu ya, ukurannya. Berarti dia dari grid ke grid. Kemudian, oke, saya kasih ukuran dulu ini. 1 meter. Oke, ini bisa jadi patokan dulu ya. Cara membuat wall. Nah, kita ke level 1. Langsung aja ke architecture. Kemudian ketik wall.
Klik wall-nya ini, atau shortcut-nya dalam kurung itu ada shortcut-nya WA. Klik wall. Nah, kemudian di bawah ini di bagian properties, di sini tempat kita memilih jenis-jenis tembok. Temboknya banyak nih. Ada yang 150 dan segala macam. Karena nggak ada jenis wall-nya ya yang mau kita pilih, kita buat lagi. Ini biar mengingat lagi. Klik, nggak apa-apa pilih aja salah satu. Tapi kita klik edit type. Edit type. Kemudian ini saya perkecil dulu ya, biar kelihatan. Nah, kita jangan langsung rename, tapi kita duplicate aja dulu. Kita duplikasi yang sudah ada biar tidak ketumpuk. Takutnya dalam project yang besar, kita sudah pernah memakai jenis tembok ini, tapi kalau kita rename dan kita rubah, ya tembok itu ikut berubah. Mending kita duplicate aja. Kita kasih nama bebas aja. Mungkin tembok bata. Kalau kebiasaan saya lah tembok bata biasanya saya kasih ukurannya berapa, misalkan 150 mm. Itu untuk memudahkan aja nanti kalau kita udah punya banyak jenis tembok, jadi kita tahu, oh walaupun ini tembok bata, ini yang tebalnya berapa, kayak gitu. Ini cuma nama aja ya. Kemudian kita oke. Nah, untuk lapisan di dalamnya, untuk merubahnya kita ubah di bagian ini nih, di structure. Ini ada edit nih, kita klik. Kalau ngerasa terlalu kecepatan nanti bilang ya. Soalnya latensi zoom kan agak susah diterka nanti. Gimana? Nah, ini ada 3 jenis nih. Ada 1, 2, 3. Oke. Sambil saya jelaskan lagi. Di tengah ini adalah core-nya. Nah, dalam hal ini kebiasaan saya biasanya core kalau di wall yang saya pakai adalah strukturnya, yaitu kalau kita mau buat tembok bata ya bata, kalau bata ringan, kalau batako ya batako. Cuma itu aja yang saya taruh di bagian core. Oke, kalau sekarang kan kita mau naruh tembok bata nih. Thickness ini ketebalannya berapa? Kita pakai, kalau bata kan 10 cm, kita pakai 100 mili aja, ketik aja 100 mili. Kemudian kalau mau melihat previewnya, kita ke pojok kiri bawah. Di sini ada tulisan preview. Nah, itu bisa diklik. Nanti muncul kayak gini previewnya. Kalau setebal 100 mili. Kemudian materialnya ada di bagian sini. Kita klik dulu sini, nanti muncul logo bantu kayak gini nih, titik 3. Kita klik. Nanti kita akan diarahkan ke window material. Nah, di window material ini kita bisa pilih nih. Nah, di sini ada namanya brick. Boleh pakai ini, terserah. Atau kalau mau membuat misalkan bata merah, kalau membuat material baru ada di bagian sini nih. Klik create new material. Oke, di bagian sini create new material. Langsung dibuatkan material baru dengan nama default new material. Kalau mau berubah namanya, kita klik kanan, kita rename. Kasih nama aja, bebas. Kebiasaan saya kembali lagi biasanya di depan saya buatkan dulu nama sesuai dengan kategorinya. Misalkan ini bata merah, saya masukkan ke kategori brick. Kayak gitu. Brick, koma, gitu biasanya saya. Brick, koma, bata merah. Kenapa saya kasih gitu? Biar memudahkan aja nanti saat mencari. Jadi dia satu klasifikasi nanti. Lebih gampang. Oke. Hal yang perlu kita rubah lagi untuk di core-nya adalah, untuk dalam hal ini adalah tembok, adalah arsiran. Nah, kalau arsiran tembok, nah kita lihat ya di brick ini. Kita lihat di brick, kita lihat contekannya aja. Klik. Nah, arsiran ini ada 2. Ada yang di bagian surface pattern, ada yang di bagian cut pattern. Bedanya apa? Nah, kalau surface itu yang muncul di 3D, di tampak. Jadi, dia bagian surface-nya lah. Kalau ada tembok ukuran 3 meter kali 3 meter, ya yang ukuran 3 meter kali 3 meter itu permukaannya itu yang muncul nanti. Kayak gini simbolnya. Nah, sedangkan yang di bawah ini cut pattern adalah kapanpun tembok itu dipotong. Baik itu di potongan ataupun di denah. Denah kan sejatinya kan tembok yang dipotong ya dengan ketinggian tertentu. Jadi kayak gitu. Ini gininya, patternnya. Nah, kita kembali ke material yang kita buat tadi. Kita klik bata merah.
Yang perlu kita rubah, boleh rubah di surface-nya kalau mau diisi, tapi nggak usah lah, soalnya ini juga nggak bakal kelihatan. Kita klik aja yang di bagian card pattern. Ingat ya, di bagian card pattern, di sini ada dua jenis, tapi pilih aja foreground, nanti background menyesuaikan sih. Boleh diisi, boleh nggak. Kita klik ini, kemudian kita pilih salah satu. Ini sama seperti hatch kalau di AutoCAD ya. Jadi kita pilih yang brickwork aja dulu. Oke. Nah, kalau sudah, kita oke lagi sekali. Jadi udah ada nama dan ada hatch-nya, dia ada pattern-nya. Oke, otomatis berubah di bagian preview. Jadi kayak gitu. Kemudian tembok kan ada lapisannya nih, ada plesteran, ada acian, ada cat, kayak gitu. Nah, kalau di Revit, saran saya adalah cukup buat plesteran sama acian aja. Karena plesteran sama acian yang masih bisa kita tunjukkan gininya, dimensinya atau ketebalannya. Kalau cat kan murni adalah finishing, jadi nggak hampir di bawah 1 mili, jadi nggak usah lah kita buat kayak gitu. Oke, cara menambah layer lagi adalah pilih, misalkan ini kan ada bagian eksterior, ada bagian interior nih. Kita pilih satu-satu aja. Kita klik dulu yang nomor 1, kemudian klik insert sekali. Nah, tambah lagi sekali, insert. Nah, ada 2. Berarti udah ada 2 lapis. Ini kenapa belum muncul di sini? Karena kita belum atur thickness-nya. Nah, misalkan ini kan untuk plesteran, kita atur menjadi 20 mili atau 2 cm. Nah, sebelah kiri langsung muncul tuh. Kemudian ditambah lagi 5 mili. Nah, nanti muncul. Ini nggak kelihatan karena masih tebal ya. Jadi kayak gitu. Oke, kemudian yang lebih penting lagi, kita bisa tambah di bawahnya. Nggak apa-apa, tambah dulu. Kita pilih yang bawah, kita insert. Nah, bedanya adalah dia nggak langsung ke bawah nih. Dia masih berada di dalam core boundary. Caranya membawa turun adalah kita pilih dulu layer yang baru kita buat, kemudian kita klik down biar dia turun. Oke, setelah turun kita tambah aja lagi sekali. Tinggal kita atur ketebalannya. Ini jadi 20 dan ini 5. Oke. Dah, 20 dan 5. Selanjutnya kita rubah functionnya. Kembali ingat, rubah functionnya ini adalah fungsi standarnya. Karena ini adalah plesteran, dalam hal ini kalau di Revit saya biasanya memakai namanya substrate ini. Ini juga sama, kita rubah jadi substrate. Nah, kemudian untuk acian saya rubah menjadi, untuk yang eksterior saya kasih finish 1, sedangkan yang interior saya pakai finish 2. Kemudian tinggal dikasih aja nih materialnya. Sama seperti tadi, kita klik yang bagian ini. Titik 3 ini kita klik. Kalau nggak ada, kita buat create new material. Kita klik kanan. Kita rename. Misalkan plesteran. Nggak usah dikasih arsiran ya plesteran, tinggal oke aja. Demikian juga halnya dengan acian. Kita klik dia. Create new material. Kemudian klik kanan. Rename acian. Sudah, kita oke. Nah, selanjutnya ini hal yang mudah. Tinggal kita pilih yang ini. Kita Ctrl C namanya. Kita pakai nama aja langsung, nggak perlu ke window material lagi. Kita paste di sini, Ctrl V. Otomatis di recognize nih namanya. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Kayak gitu. Jadi udah ada beberapa lapis nih. Oke, kalau sudah kita oke. Oke lagi sekali. Baru kita gambar. Gambar aja. Ngawar aja dulu. Tek, tek, kayak gitu. Oke, escape locally. Nah, ini kita sudah membuat tembok. Kenapa arsirannya nggak muncul? Karena kita belum aktifkan. Ada di bagian sini nih. Ada bagian sini namanya model detail level. Detail level nih, klik. Kita ubah menjadi fine. Nanti muncul. Nah, garis tebal-tebal ini kalau dirasa mengganggu, bisa kita nonaktifkan dan kita aktifkan menjadi thin line. Itu ada di bagian sini nih, di pojok. Bukan di pojok, di bagian atas.
bagian atas ini namanya thin line atau shortcutnya TL. Kalau kita klik ini, nah, otomatis dia bakal jadi tipis-tipis. Nah, ini baru kita kelihatan nih. Ada beberapa layer nih baru kelihatan. Kalau tadi kan masih karena tebal, jadi nggak kelihatan. Oke, itu cara membuat tembok. Nah, ini tembok ini nanti bisa kita pakai acuan untuk menggambar biar seperti ini ya. Pak Mades, Ya, mau tanya dikit. ya gimana? Minggu lalu kan kita sudah sempat membuat bata ya, artinya material yang bata merah seperti itu. Mm-mm. Nah, rasanya ya, saya juga sudah nge-save itu di file atau mungkin di file sebelumnya. Apakah dia tidak langsung masuk ke database di file baru ini ya? Nah, Saya lihat soalnya nggak ada bata merah lagi hilang. Apakah seperti itu memang sistemnya kalau kita buka file baru, tersimpannya dalam satu file bukan di database ininya? Itu ya, aja tanya. ya, oke. Ini sebenarnya iya, itu jawabannya iya, dan mungkin saja bisa kita pakai untuk seterusnya. Nah, itu pentingnya template. Jadi kalau itu masuk ke template, jadi otomatis masuk. Tapi nggak apa-apa. Kalau untuk kejadian seperti itu, saya biasanya kayak gini. Untuk mencari material nggak perlu langsung ke wall juga. Bisa kita ke bagian manage. Di bagian manage nih, di toolbarnya, di tabnya manage. Nanti ada material bagian sini. Ini ada material. Kita klik. Oke, ini adalah material yang ada di filenya saja. Jadi bukan di software Revit-nya. Ini tergantung filenya. Kalau ini kita hapus juga hanya kehapus di file itu aja. Tapi kalau untuk menambah lagi, nah solusinya adalah, nah di bagian sini ini ada home, di bagian bawah. Kalau nggak muncul ya, kalau nggak muncul biasanya kayak gini. Tekan yang bagian ini aja. Tekan bagian ini. Kita klik. Kemudian kita klik kanan, kita bikin dulu di sini, create user defined libraries. Artinya kita membuat library kita sendiri. Misalkan kita create new library. Langsung aja kita kasih nama apa gitu. Coba materi. Ini boleh dipakai, boleh nggak. Kemudian save. Nah, ini coba materi. Kalau sudah, yang pernah kita buat misalkan ya. Bentar, saya cari brick bata merah ini. Kita klik dan drag ke sini. Nah, nanti saat kita buka, bisa kita buka di sini lagi. Jadi kayak gitu prinsipnya. Kita harus simpan dulu ke folder baru. Kita oke. Walaupun dia berbeda file deh Ya, ya. walaupun nanti berbeda file. Tapi nanti Ya. harus di restart dulu nih gininya, Revit-nya. Jadi biar dia recognize. Oke, oke. Cara yang paling mudah ada, yaitu dengan cara, oke, gimana caranya? Ini saya bikin baru dulu ya, file, new, biar kelihatan baru banget. Project, saya pakai yang architectural template. Oke. Nah, ini berarti kan file baru nih. Harusnya kalau saya lihat di manage, material, saya lihat break, nggak ada bata merah kan ya? Nggak ada bata merah. Kita kembali ke file yang tadi, yang sudah kita buat. Kita pilih aja wall-nya ini. Kita Ctrl-C ke level 1. Kembali lagi ke file yang baru ya tadi. Kita Ctrl-V aja. Nanti muncul kayak gini. Klik aja. Kemudian kita lihat di bagian material. Nih, udah ada muncul. Nah, itu cara gampang. Tapi kan nggak terus-terusan nih. Nah, nanti kalau Yang sekarang gampang aja Des, nggak apa-apa Des. itu cara Ya, gampang untuk project yang gini, yang nggak, maksudnya kita kerja sendiri. Nah, itu cara gampang. Tapi kalau kita kerja tim, kayaknya sih lebih lebih gampang kayak gini. Jadi kalau kayak tadi udah kita save, kita coba ke material. Nanti tinggal buka di sini aja nih, coba materi ini. Ini ada nih. Tinggal klik ini aja. Nih, bagian ini. Add material to document. Jadi udah masuk. Jadi kita bikin sekali aja. Habis itu kita populate ke beberapa gini file. Atau cara yang paling lebih simpel lagi, tapi emang ruwet di awal adalah kita buat template sendiri. Jadi nggak pakai template-nya ini lagi. File, new, project. Nggak pakai template ini lagi. Jadi kita bisa browse. Kita cari jenis template-nya di sini. Di mana gitu. Kalau yang udah buat.
Jadi semua material, arsiran dan segala macam tuh nyampur di satu di sana. Jadi sekali buat untuk semuanya. Gitu. Nanti kita coba ngelihat salah satu template yang pernah saya buat biar bisa jadi referensi aja buat teman-teman seberapa efektif kita punya template dengan yang tidak punya template. Oke. Kalau sudah, nah ini kan udah bikin nih yang tadi nih. Kita sudah buat, kita bisa pakai acuan sama seperti tadi bikin grid. Kita bisa klik kanan, create similar nih. Jadi bikin baru lagi. Kenapa saya sarankan langsung gambar? Nah, karena untuk pemula biasanya takutnya saat kita sudah buat di escape terus. Nah, itu hilang semua kalau belum pernah dibuat wall-nya. Minimal sudah pernah dibuat wall-nya. Tapi walaupun kita hapus masih ada. Tapi kalau kita undo nanti hilang loh. Jadi gitu sistem filingnya dia. Makanya saya sarankan buat aja dulu. Jadi biar ada recordnya. Jadi nggak hilang apa yang kita sudah pernah buat. Ini sering kejadian nih. Dia udah bikin wall tapi di undo. Jadinya hilang. Oke, kita lihat contekannya ya. Kalau biar gampang, saya buat gini aja. Jadi ada dua window. Teman-teman udah tahu cara bikin dua window kayak gini? Itu ada di bagian view. Ada namanya tile view. Itu shortcutnya WT. Nah, ini karena tadi saya ada 2 tab, jadinya 2. Tapi kalau misalkan ya, saya buka lagi satu nih, sort kayak gini. Jadi kan ada 3 tab nih, 1, 2, 3. Kalau kita pakai cara yang tadi, view, tile view, nah jadi 3 kayak gini. Jadi usahakan jadi 2 aja. Karena kan saya buka filenya 2 jenis file. Kalau mau mengembalikan lagi, ketik tab views. Nah, cara untuk membuat biar jadi 2 tab adalah, ini kan 2 file. Kita klik yang bagian atas ini nih. Close inactive view, jadi artinya menutup semua view yang lain yang tidak aktif. Otomatis jadi 2 kayak gini. Saya kembali ke level 1 dulu ya. Habis itu saya buat menjadi 2. Oke, ini contekan yang di kanan dan yang mau buat kita di kiri. Oke. Sekarang kita coba buat yang ini aja dulu ya. 1 2 3 4. Oke. Ini kalau saya reset dulu ya ini ya biar teman-teman tahu. Nah, aslinya kayak gini. Aslinya kayak gini. 1 2 3 4. Jadi bikin kayak gini aja ya. Ini ukurannya. Saya kembalikan. Ada di grid B. Kemudian ke belakang sampai grid C. Kemudian dengan jarak 1 meter ke kanan sejauh 3,5 meter sampai ke grid C. Oke. Ikuti aja ya. Jadi pilih wall-nya, kita klik kanan. Kemudian kita create similar. Oke, kalau sudah, hal yang perlu kita perhatikan, biar teman-teman ingat, biar mengulang terus adalah kita ke bagian properties ini. Bagian properties ini ada berbagai macam pengaturan. Ada wall center line, ini yang kemarin kita sudah buat ya. Kita sudah pelajari, ada wall center line. Ini adalah acuan di mana kita memulai menggaris. Saran saya kita ke core center line aja dulu. Ikuti aja dulu ya. Kita ke core center line. Base constraint ini karena kita mau buat di lantai 1, berarti base-nya atau dasarnya kita buat di level 1. Kemudian top constraint artinya tembok kita dari base ke top atau batas atasnya mau kemana. Karena kita bekerja di level 2, berarti batas atasnya adalah di level 2. Kita pilih yang level 2. Nanti otomatis height-nya juga ikut berubah nih. Jadi 3600. Oke. Kalau sudah ini ingat ya, core center line, level 1, base constraint-nya ke level 1, top constraint-nya ke level 2. Oke. Kalau sudah, kita coba gambar. Kita ke grid B. Sorry, ini kebalik ya grid-nya ya.
Ini masih kebalik ya. A, B, C, D, E, F. Beda, Det. Oh iya, dari sini ya. Ini masih kebalik nih ya. Jadi, oke. Saya masih kebalik nih. Oke, kita rubah aja dulu ya. Kita escape dulu. Kita coba biar sama dulu ya. Oke, cara merubahnya kita rubah satu-satu dulu ya. A ke B, berarti E ini menjadi B nanti. Sayangnya, kalau ngerubah level, merubah grid, misalkan udah ada A ya, kita nggak bisa buat A di sini lagi. Nah, karena ini langsung ada notifikasi. Triknya adalah, ya kita rubah ini menjadi G dulu. Ini jadi G dulu, misalkan. G, baru bisa rubah kita jadi A nih. Kayak gitu. Oke, jadi silakan dirubah dulu yang ini. Ini sneak peek sedikit aja. Kenapa saya bilang punya plugin itu bagus? Ini ada plugin nih, ada namanya PyRefit. Kalau yang udah download, di PyRefit ada namanya Renumber. Nih, Renumber. Kalau kita klik Renumber, nanti langsung muncul tab kayak gini. Misalkan kita kalau mau ngerubah grid, kita pilih grid. Nanti diminta starting numbernya apa. Dalam hal ini adalah A ya. A. Kalau sudah kita oke, kita lihat ya. Saya klik ini A, kemudian ini jadi B, C, D, E, F. Skip 2 kali. Nah, itu enaknya. Punya plugin kayak ini. Ini plugin gratis. Tapi ini biar sama-sama susah ya. Saya undo aja. Kita rubah manual aja ya, oke. Ini karena udah ada B, saya rubah menjadi apa gitu dulu, biar gampang. Kita rubah ini menjadi B. Ini menjadi C. Ini D. E. Dan ini F. Oke. Kemudian jaraknya ini dirubah aja menjadi 6000. Kemudian ini 4000. Ini 4000. Oh, 4000. 4000. 6444. 644. 4000 lagi sekali. Oke. Silakan. Saya kasih dimensi ya. Biar gampang. 6, 4, 4. Nah, 6, 4, 4, 4, 2. Oke. Biar gampang. Sudah semuanya? Ada yang belum nggak? Ada yang belum nggak? 6442. Udah? Dah. Udah semua? Oke. Oke, kalau sudah, kita coba buat wall ya. Nah, kalau saya kebiasaannya bikin wall, saya pilih wallnya, saya klik kanan, saya create similar. Oke, kalau sudah, settingannya seperti tadi nih. Location line-nya kita buat menjadi core center line. Base offset-nya tetap di level 1. Top constraint-nya menjadi level 2. Oke. Cukup 3 settingan itu aja. 1, 2, 3. Yang lainnya tetap 00 ya. Pasti sama sih harusnya sih 00 karena satu file. Oke. Kalau sudah kita apply. Tinggal kita gambar. Kita mulai dari grid B. Grid B1. B1. Kita klik, lepas kliknya, kita arahkan ke B2. Klik, kemudian bawa ke belakang,
klik, escape. Sekali aja escape. Escape. Oke, kalau sudah, kita zoom aja. Kita arahkan di sini. Nah, nanti muncul temporary dimensi. Nah, misalkan kita kan maunya 1 meter tuh. Kalau mau biar 1 meter dari jaraknya dari situ, usahakan nanti muncul kayak gini. Misalkan ini masih 800 ya. Kita langsung ketik aja 1000. Enter. Nanti langsung dibuatkan titik 1 meter dari as tadi. Oke, kalau sudah, kita geser ke kanan. Kita ketikkan 3500. Enter. Habis itu, bawa ke atas. Tinggal klik bagian sini. Klik, escape 2 kali. Kalau sudah, saya ulangi lagi ya. Saya hapus dulu ini. Saya buat lagi. Saya create similar atau shortcutnya CS. Klik. Klik sekali lagi. Kemudian klik lagi sekali. Escape sekali. Sekali aja escape-nya, jangan 2 kali. Kita arahkan ke sini. Nah, sampai muncul temporary dimension. Kalau kita rasa geser-geser ketemu 1 meter, langsung aja klik. Habis itu kita ketik 3500. Geser ke atas. Escape 2 kali. Kalau melihat tampilan 3D-nya, ini saya close aja ini ya. Kita ke view. Bentar, Pak. Ya. Pak, kalau misalkan ke escape 2 kali, Bikin baru lagi. Nah, misalkan dari awal ya. berarti. nih kayak gitu, ke escape 2 kali kan jadinya kayak gitu. Pilih yang ini, ketik CS atau create similar, CS, jadi bikin yang sama aja nih. Mulainya Oh, dari mana? bisa dari sana juga. Boleh. Ingat di as nih ya, bawa ke as ini. Klik 3500. Maksudnya tadi escape sekali biar nggak hilang aja, jadi cepat kita kerjain. Skip 2 kali. Oke. Kalau mau lihat 3D-nya, ada di bagian view, 3D view, atau di bagian atas nih, di quick toolbar namanya, ada 3D view. Kita klik. Nah, nanti muncul nih. Jadi kayak gini nih. Oke, sorry ini tadi saya belum connect ke level 2. Oke. Nah, ini yang contoh tadi kita hapus aja. Udah kayak gini nggak? Kalau masih ada yang misalkan kayak gini, ini dia belum connect artinya. Ntar ini saya hapus dulu. Kalau kita block, ini masih unconnected. Kita rubah dia menjadi connect ke level 2. Oke, otomatis berubah dia. Oke. Kalau tampilannya kayak gini nih dirasa kurang menarik. Kalau mau sedikit berubah tampilannya, ada di bagian sini nih. Di bawah ini ada namanya visual style. Kita bisa bikin yang shaded. Klik. Nah, ini mirip-mirip kayak SketchUp sebenarnya nanti. Kalau dirasa kurang juga dan mau ada tampilan sedikit menarik, kita klik di sini, kemudian klik graphic display option. Ada di bagian shadow. Bisa kita cast shadow atau saya yang biasanya pakai show ambient shadow-nya aja. Kita lihat apply. Nah, ini agak-agak gini lah. Maksudnya ada depth-nya. Jadi lebih. Nah, kalau ngerasa shading-nya ini mengganggu, kita pakai yang consistent color aja. Jadi warnanya aja yang muncul nanti. Jadi teman-teman silakan dipilih. Kecuali jangan ray trace ya. Yang ray trace ini berat dia. Karena sebenarnya semi render nih. Ray trace nih. Kalau realistik ya dia menunjukkan gininya. Apa namanya, teksturnya kayak di SketchUp. Tapi agak berat. Nah, kayak gini. Oke. Kita balik lagi ke level. Oke. Kita balik ke file yang lagi satunya. Kita lihat 3D-nya. Nah, biasanya ada notifikasi nih. Untuk nge-save, boleh di-save, boleh nggak. Silakan. Oke. Sekarang yang kita pelajari adalah membuat profil. Seperti membuat lubang, kemudian membuat bentuk kayak L kayak gini. Nah, misalkan ya saya yang ini saya block, saya hide. Kalau mau hide ya, klik kanan, hide in view. Ada berbagai pilihan. Kita pilih elemen aja dulu ya. Elemen. Nah,
kayak gitu. Nah, kita kan mau belajar buat profil kayak gini dan kayak gini. Sebenarnya nih ya. Jadi biar gampang. Sebenarnya hal yang kayak gini nih otomatis nanti dibuat kalau kita memasukkan jendela. Misalkan ya, saya masukkan jendela di sini misalkan ya, saya taruh jendela. Nah, itu otomatis berlubang kok sebenarnya dia. Tapi ada kalanya kan jendela, pintu kayak gitu kan otomatis dia berlubang. Ada kalanya kita perlu hal-hal yang kayak gini nih. Bikin lubang yang belum ada jendelanya, tapi kita mau pengen lubang aja. Kayak ini juga yang L. Nah, caranya adalah saya kembali ke file ini. Kita pilih temboknya. Nah, ini kan temboknya yang ini. Kita pilih temboknya. Saat kita memilih tembok, otomatis tab di atas itu berubah menjadi agak warna hijau ini karena ada model tab baru. Ini misalkan saya nggak pilih ya. Nah, ini berubah lagi. Tapi kalau saya pilih, otomatis berubah. Nah, biasanya Revit kayak gini. Jadi kontekstual ya, tergantung apa yang sedang kita pilih. Nanti muncul ada yang namanya edit profile. Bagian ini nih, edit profile, kita bisa edit profilnya. Kita bisa klik edit profile. Nah, langsung dibuatkan garis bantu profilnya. Nah, kalau kita bekerja di 3D, memang bisa, cuma akurasinya agak kurang. Jadi, kita bisa bekerja di tampak. Alangkah bagusnya kita bekerja di tampak. Oke, ini kalau tampak depan, di sini namanya south ya. Karena dia berada di bagian selatan kebetulan. Kita klik south aja di sini. Yang di sini. Oke. Dah, di double klik south-nya. Langsung diarahkan ke tampak depan. Sekarang tinggal kita buat lubang di tengahnya aja. Caranya gimana membuat lubangnya? Kita ke tab yang ini. Ini ada banyak jenis. Bisa kita pakai line, bisa kita pakai rectangle. Misalkan yang cara paling gampang adalah pakai rectangle. Klik rectangle, klik, gitu aja. Klik 2 kali, klik. Sama kayak di AutoCAD, klik rectangle. Sisanya adalah tinggal kita rapikan aja nih. Kita pilih yang ini, maunya tingginya berapa misalkan, 900. Jadi tergantung teman-teman nih, maunya tingginya berapa. Yang ini, misalkan saya pakai modul homogeneous style, 600. Jadi ini ceritanya nanti dapur nih ya, dapur tapi dia menghadap ke depan. Kayak gitu. Oke, sisanya tinggal ini aja nih. Ini mau berapa nih? 400. Ini 400. Oke, jadi kayak gitu. Dah. Kebentuk kayak gini. Kemudian kalau sudah, tinggal kita finish saja. Oke, finish. Sudah jadi. Kalau kita lihat di 3D-nya, jadi kayak gini. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya undo. Saya undo semua. Saya pilih wall-nya. Saya klik edit profile. Klik, saya arahkan ke south. Saya buat rectangle. Klik. Saya skip. Kemudian saya rapikan satu-satu. Ini menjadi 900. Yang atasnya saya move sepanjang 600. Yang ini dari as 400. Yang ini juga sama 400. Oke. Kalau sudah, finish. Dah jadi. Oke. Sampai di sini bisa diikutin? Oh, bisanya ngomong, Dit. Pakai iPad. Apa namanya? Kok bisa kok Anuraga senyak dari as ya? Nggak mau dari as, oke. Ntar. Ya. Kalau nggak mau dari as, ada triknya. Sama seperti tadi, kita bisa buat di bagian, ini biasanya di modify juga muncul kok nih. Ada namanya align dimension, kita buat dimension atau di annotate align ini, kita bisa pakai ini, klik dengan ini. Kan muncul nih dimensinya. Escape, pilih ini. Nah, di dimensinya baru bisa kita atur 600 misalkan. Jadi kayak gitu. Itu cara paling gampang. Sebenarnya bisa sih. Caranya kalau klik di sini kan nggak. Ntar, saya undo ya. Ini edit profile.
Kita bikin rectangle. Sayangnya rectangle kayak gini nih nggak bisa pakai shortcut R kayak gitu ya di AutoCAD, nggak bisa. Nah, kalau kita milih nih dan nggak di as, sebenarnya bisa kita geser nih. Klik, geser-geser nih. Kalau nggak ketemu asnya, tekan tab. Nah, mau geser di sini. Nah, nanti dari sini dia. Misalkan di sini ya, tadi ya. Kita cari ini, bagian witness-nya ini, bagian titiknya ini. Klik, drag ke as, Yap. baru 400. Nah, bisa kayak gitu. Atau paling gampang kalau saya males ngedit-ngedit ini, saya langsung aja bikin dimensi di sini. Baru saya pakai ini 600 atau berapa, boleh terserah. Oke, siap. Oke, itu kalau bikin lubang. Nanti teman-teman, terserah teman-teman, bisa kayak gini juga kok. Lubangnya itu bisa, misalkan kita pakai bulat di sini, lubang kayak gitu. Nanti juga berlubang kok. Kayak gitu. Oh ya, Mm-mm. kalau misalkan ngedit lubang yang udah ada, apa harus bikin dari awal? Edit profile. Misalkan ini kan udah ada lubangnya, Heeh, udah di play. heeh. Misalkan salah ternyata mau digedein lagi atau dikecilin. Oh, ya kayak gini nih lubangnya ini, lingkaran. Ah, Ini tinggal klik aja. Ini kan dia pakai radius, mau radiusnya 500, bisa kayak gitu. Ini kayak AutoCAD kok sebenarnya. Klik 800, jadi kayak gitu. Lubang ini juga bisa kok. Saya ditarik. Asalkan jangan kayak gini. Nah, kalau gini kan bingung dia. Ingat gak analoginya kalau nge-hatch? Nge-hatch itu kan harus kurva tertutup. Nah, ini juga harus sama. Nah, kalau posisi kayak gini, kita coba. Dia pasti error. Karena dianggap ini tidak kurva tertutup. Cara membuat ini menjadi kurva tertutup adalah kita harus fillet ini. Kalau di AutoCAD kan di fillet nih. Nah, kalau untuk kasus kayak gini nih, ini kalau fillet itu namanya di sini adalah trim. Ada di bagian modify. Ini ada namanya trim. Trim itu kayak gini. Kalau kita trim. Nah, tapi sayangnya adalah ini hilang kan karena ke trim. Nah, solusinya adalah kita split dulu ini. Ada di bagian sini nih. Ada namanya split element. Klik. Kalau yang biasa pakai Premiere mungkin tahu nih split. Klik. Ini bisa kita potong, ini kita potong. Kalau kita escape, nah ini jadi 2 garis. Tinggal baru kita trim. Trim ini dengan ini. Trim ini dengan ini. Nah, ini kurva tertutup nih namanya. Baru bisa. Kayak gitu. Oke. Jadi yang seneng bikin yang klasikal, yang bikin arc, boleh pakai ini. Biasanya kayak gitu. Saya undo ya. Biar sama. Oke. Nah, itu dulu satu. Kemudian kita coba yang bagian ini nih. Tapi sebelumnya ada yang ketinggalan nggak? Atau ada yang mau nanya lagi? Sebelum kita coba bagian ini. Nah, kalau yang bagian ini sebenarnya konsepnya sih sama ya. Kita buat profilnya dulu, tapi kita coba atur jaraknya dulu. Nah, kalau mengasih dimensi, kadang kan nggak bisa pas. Niat saya adalah membuat dimensi di bagian ujung sini ya, di bagian rata luarnya. Tapi yang terdeteksi adalah asnya. Nah, cara untuk biar dapet garisnya ini, kita tekan tab beberapa kali mungkin. Tab, nah langsung kena dia. Kalau yang ini mau yang ini, sorry. Kalau mau kena yang ini tekan tab, jadi kena. Dia akan apa istilahnya ya? Recycle ya untuk memilih. Klik. 1150. Oke. Berarti jaraknya 1 meter berarti dari sana. Tapi bebas ya nanti jaraknya ini. Silakan. Caranya adalah kita pilih dulu. Oke, biar
biar nggak bingung. Kita pilih wall-nya ini, sama seperti tadi, langsung kita edit profile. Kemudian kita ke view south. Lagi-lagi kita ke tampak depannya. Nah, kita tinggal buat ini aja lubang di sini. Caranya mungkin ya, kita bisa buat pakai garis. Line, kayak gini. Nah, kayak gitu dulu. Tinggal kita atur nih ketinggiannya mau berapa. Misalkan 2400. Dan ini 1200, oke nggak apa-apa. Nah, kalau sudah bikin gini, ingat, ini harus kurva tertutup. Kalau ini kita finish, nanti error. Biasanya error muncul warna yang menunjukkan bagian yang error. Karena ini bukan kurva tertutup ya, kita continue aja. Kita harus trim nih. Ada di bagian sini nih, trim. Klik. Klik. Kemudian yang ini juga klik. Klik. Nah, baru kita ini namanya kurva tertutup nih. Walaupun ini garis putus-putus, nggak apa-apa. Yang penting garis warna ungu ini aja. Yang penting warna ungu ini aja yang penting. Nah, ini udah kurva tertutup. Kita lihat, kita finish. Langsung jadi. Kayak gitu. Oke. Tinggal sisi lagi satunya nih. Sisi satunya yang bagian sini. Prinsipnya sama juga. Kita klik dulu yang temboknya. Kemudian kita edit profile. Nah, bedanya sekarang adalah kalau tadi kita tampak depan, ini tampak kiri bangunan. Berarti dia ada di view east. View timurnya. Kita ke elevation east. Oke, nah ini udah ada acuannya. Tinggal kita garis saja. Maunya seberapa. Jadi bebas. 2000 misalkan. Oke, kayak gitu. Tinggal kita trim lagi. Trim ini, trim ini. Shortcutnya TR ya. Kalau teman-teman mau pakai shortcut. Nah, ini udah kurva tertutup. Bentuknya L kayak gini. Kalau kita finish, langsung jadi. Oke, jadi kayak gitu. Kurang lebih. Nah, dengan modal ini sebenarnya kita bisa buat untuk view yang lainnya. Biar bisa seperti ini. Loh. Ya, gimana? Kalau misalnya kita udah punya nih yang sekarang nih, kalau mau nutup lagi gimana caranya deh? Oke, kalau mau nutup lagi. Bentar. Ini kenapa lambat? Karena saya double nih. OBS sama share screen. Jadi agak lambat ya. Kalau mau menutup lagi, ini cara paling gampang adalah kita pilih. Kemudian, di sebelahnya edit profile ada namanya reset profile. Klik aja. Langsung hilang. Atau mungkin yang ini, kita edit profile, tinggal hapus aja nih bagian tengahnya. Tinggal kita hapus bagian tengahnya. Kita delete. Finish. Oke. Kayak gitu. Oke. Oke. Sisanya sebenarnya bisa ngikutin nih, yang bagian-bagian ini nih. Nah, sama juga seperti ini. Kalau bikin gewel, nih saya langsung aja kita lihat ya, kita edit profile. Nah, jadi kita bikin profile bentuknya kayak gini aja. Jadilah gewel kayak gini. Kayak gitu. Tapi kita coba belajar buat gewelnya ya. Sekarang berarti. Kalau kita ke level 2, ini gewel kan ada di bagian sininya ya. Nah, dia berada di B. Dengan jarak 50. Saya gedein. Tulis 150. Kemudian jaraknya ini. Ini shortcutnya bikin dimensi itu DI ya. DI. Jadi biar gampang. Saya pakai shortcut nih. Oke. Kita buat ini aja. Satu ini aja. Berarti 7 meter
Dari kiri 2 meter, dari kanan 1 meter, dari sini setengah meter. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke level 2. Level 2 di floor plan, nih, level 2. Double klik. Secara otomatis, di template, tergantung template ya, kita dibuatkan kemudahan dengan bisa melihat tembok yang telah kita buat di level 1. Nih, ini kan tembok kita di level 1 nih. Jadi, kita gampang nge-trace-nya. Tapi kalau teman-teman biar maunya ini hilang, ini ada caranya. Ada di bagian properties, ini tanpa kita pilih ya. Kalau kita pilih, ini namanya pilih. Tapi kalau kita pilih, tanpa kita pilih, kita double escape. Ini dalam posisi tanpa dipilih. Kita ke properties di sini. Kita scroll ke bawah sampai ketemu ini. Kategorinya namanya underlay. Nah, ini ada namanya range, base levelnya berapa. Kita pilih. Nah, ini kan base level, range base levelnya di level 1. Biar nggak kelihatan ya, kita pilih jadi none. Kalau kita apply, nah hilang dia. Tapi kalau mau memunculkan lagi, tinggal kita pilih ini aja. Level 1. Kita apply, muncul. Kayak gini. Oke, sekarang kita coba buat tembok yang ini ya. Nah, ini karena nggak ada acuan, kita bikin wall aja, shortcutnya WA. Secara otomatis, tembok yang terakhir kita buat akan langsung dipilih. Atau boleh ke architecture, wall. Nah, nanti tembok yang kita pilih tadi langsung terpilih secara otomatis ya. Bedanya adalah kita harus mengulang lagi ini. Kita jadikan lagi core center line. Base constraint-nya level 2. Top constraint-nya ke level 3. Oke. Kembali lagi settingannya. Tapi kalau tadi itu kita pakai create similar sesuai dengan settingan sampai gini-gininya juga. Karena kita kan nggak ada nih, nggak ada contoh yang bisa kita pakai untuk create similar di level 2, jadi kita bikin ulang lagi. Oke. Sekarang caranya adalah kita buat ngawur aja dulu. Klik. Klik. Kayak gitu aja dulu. Oke. Ini biar muncul arsiranya ada di bagian sini ya, ingat. Ini detail level, fine. Kemudian kalau biar nggak tebal, thin line. Oke. Nah, terus caranya gimana nih biar tahu ukurannya ini 2 meter dan ini 1 meter. Kita harus membuat acuan. Kita harus membuat acuan. Kalau misalkan kita buat tembok gini ya gampang aja ya. Kalau kita buat tembok kayak gini misalkan, ya gampang aja, tinggal ini aja diatur kan. Nah, masalahnya sekarang kita coba tanpa membuat tembok ini. Nah, cara membuat acuannya ada banyak. Kita bisa pakai tembok kayak tadi, atau pakai gini nih. Di bagian annotate ada namanya detail line. Ini bisa kita pakai untuk garis bantu. Ini sebenarnya garis untuk ngasih garis gini sih, garis untuk detail. Tapi nggak apa-apa, boleh kita pakai ini. Atau kita pakai di bagian architecture. Ada namanya ref plane. Ini sebenarnya 11-12, hampir mirip prinsipnya dengan menggunakan X-line. Kalau di AutoCAD. Shortcutnya RP. Nah, ini bakal sering kita pakai. Jadi, teman-teman boleh dihafalkan shortcutnya ya. Nanti saat kita membuat family, membuat kusen, pintu, membuat jendela, ini akan sangat sering digunakan. Jadi boleh dihafalkan shortcutnya pakai RP atau RP. Ini kita klik. Kemudian kita buat garis bantu dari atas, klik. Kemudian klik di bawah. Ingat biar lurus ya, jangan sampai gini, jangan sampai miring. Itu udah ada otomatis sudutnya. Klik. Kemudian di sebelah kanan juga kita buat. Klik. Klik. Escape 2 kali. Nah. Kalau sudah buat 2 acuan kayak gini, acuannya dulu kita rubah posisinya. Kita klik.
Nah, ini baru kita rubah menjadi 2 meter. Oke. Yang ini menjadi 1 meter. Oke. Sudah? Kalau sudah, kita pakai cara yang biasa. Ada 2 cara sih. Ini bisa kita pilih wall-nya, kita geser-geser. Biar sampai pas kayak gini. Atau, ini saya undo. Cara yang paling sering saya gunakan adalah kita align. Ada di bagian modify. Kemudian di sini nih, ada berbagai macam tool. Ada move, ada copy. Nah, di sini ada namanya align. Kita klik align. Kita pilih garisnya ini. Nih ya, kita pilih garisnya. Klik. Kemudian klik ujungnya ini. Nah, otomatis dia akan disamakan. Nah, demikian juga yang bagian sini. Klik ini. Klik ini. Escape 2 kali. Nah, jadi. Oke. Bisa diikutin ya. Tinggal kita atur jaraknya ini aja. Jaraknya ini, nah, kalau ini nggak muncul kayak gini, bisa kita pakai dimension. Kasih dimension nih. Escape, kita pilih temboknya, atur menjadi 500. Kayak gitu, tinggal hapus. Delete. Oke. Kita lihat di 3D-nya. Nah, kayak gini nih. Ya, kurang lebih mirip kayak gini. Nih. Nah, kita buat di lantai 2 ini. Nah, tapi gewalnya ini ada di level 3. Nanti kita harus buat lagi di level 3. Nah, triknya nanti saya kasih tahu biar lebih gampang membuat di level 3. Oke, tapi sebelumnya ini udah bisa ya. Yang bagian ini di level 2. Ini 500 ulang deh, Das. Oke. Ini saya tarik dulu ya. Saya tarik biar nggak 500. Caranya adalah kita ke bagian annotate, cari align. Atau shortcutnya DI. Ini ingat aja, dimension DI. Kan gampang. Oh, pakai tuh. dimensi ya. Pakai dimensi. Klik. Pilih as-nya. Pilih juga as-nya ini. Klik di luar. Escape. Pilih temboknya. Arahkan ke angkanya ya. Jangan arahkan ke garisnya. Ke angkanya kita klik. Kita klik 500. Ketik aja 500. Enter. Oke, sip. Kalau dirasa udah nggak perlu dimensinya, dihapus saja. Klik, delete. Udah. Sekarang kita lihat di 3D. Tadi kan saya sudah sempat tunjukkan mengcopy dari file lain ke file ini. Ke file lain juga. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita copy ke level lain. Caranya adalah kita pilih temboknya. Kemudian di bagian ini kan langsung ke tab modify. Kita klik ini, copy atau Ctrl C juga boleh, bebas. Copy. Kemudian di paste-nya ini ada logo kayak gini segitiga, kita klik. Nah, ada beberapa pilihan nih. Yang kita pilih adalah align to selected level. Jadi kita akan mengcopy ke level yang akan kita tuju. Kita klik aja. Langsung dibawa ke window kayak gini. Karena kita mau mengkopinya ke level 3, ya pilih level 3. Kayak gitu. Pilih aja level 3. Klik OK. Langsung ke copy. Nah, ini sebenarnya bisa diaplikasikan saat misalkan kita buat hotel dengan kamar yang banyak. Nah, itu tinggal bikin di lantai 1 aja. Habis itu blok semua wall-nya, tinggal copy aja sampai ke level. Nah, kalau mau ke level-level yang lain, misalkan ya, ini saya copy, kita paste align to level, nanti bisa kita pilih berbagai macam level. Caranya lah kita tekan shift. Nah, jadi nanti di copy ke level-level semuanya, kayak gitu. Tekan shift ya, kalau mau.
misalkan ya, ini mau saya copy nih. Tembok ini mau saya copy ke 2 level. Saya copy. Kemudian saya paste, align to selected level. Saya pilih level 2 dan tekan shift level 3. Oke. Nah, jadi dua-duanya ini ke copy. Jadi itu cara gampangnya. Saya hapus. Oke. Kalau sudah, nanya ya, gimana, dulu gimana? deh. Nggak ada prinsip dasar lainnya kalau mau mindahin sesuatu tuh dari move atau copy itu tanpa melalui prosesnya itu deh. Misalnya ini kan kita udah bikin tembok nih. Heeh. Nah, terus mau mindahin tembok nih aja 500 ke kanan, 500 ke kiri. Masa harus bikin ini dulu? Sesuatu yang lebih panjang. Nggak ada move, geser kanan ketik 500 gitu, nggak ada. Boleh. Ini kan cara terstrukturnya. Saya ngasih tahu Ya, cuma cara, maksudnya oh gitu. Intinya ya, nanti kan orang-orang gampangnya kan gitu pasti kita secara ya, intuisi kerjanya kan. ya, benar. Kalau copy gimana? Copy juga sama. Kalau copy kita pilih, Sama. Uh, kita copy. Ingat dipilih dulu ya, biar gampang. Dipilih dulu yang mau kita Copy ke copy. bawah gitu Habis itu misalnya. kita C, ini copy. Shortcutnya kan CO. Klik, klik satu. Tinggal gini aja. Mau berapa 5.000? Bisa. Nah, bisa Nah, kayak gitu dah. Ya, kayak gitu. Kalau move berarti move. Move juga sama. Misalkan nih, kita bekerjanya dari pinggir nih. Kita bekerja dari pinggir. Ya. Nah, ini juga sama nih. Tinggal move aja. Move. Kayak gitu, 2.000. Nah, kayak gitu. Enggak maksudnya mindahin temboknya ke bawah. Move 500. Move 500 juga sama nih. Move. Ya. Nih. Ngeklik temboknya aja, Soek. Move, klik dulu, move, klik. 500. Harus klik move. Ya, klik. Shortcutnya apa tuh move? MV. MV, oke. Ya. Klik, tapi klik dulu gininya. Diselect dulu yang mau di move. Ya, oke. Harus dipilih. Ya, pokoknya cara kerjanya kan sebenarnya prinsipnya sama. Kan? Ya. MV ke kanan 500 500, gitu. Ya. Sebenarnya banyak cara, pokoknya nggak perlu sama dengan ini. Kayak gitu. Tergantung yang diklik kan, Das ya. Ya, Artinya tergantung yang diklik. kalau diklik temboknya yang berpindah. Temboknya bergerak. Ya, kayak gitu. Klik ujung temboknya yang berpindahan gitu ya. Aksisnya yang mana? Ya. Boleh juga. Ini kan kita udah pasti nih ke bawah 5 meter. Jadi nggak perlu pakai acuan. Tinggal kita move aja. Mau di sini kayak. Yang penting kan 5.000 dia geser. Udah gitu aja. Udah. Gampang. Ya. Oke, yang di bagian atas di lantai 3. T3, kalau membuat gewel ini ya sama kayak Sedikit lagi deh. Ya, kalau ngopi ke atas juga nggak bisa pakai cara yang sama. Ctrl C, tapi paste-nya kan kita yang milih nih. Nggak move copy ke atas gitu nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali mungkin di bagian shot-nya, di bagian shot nih. Nah, kenapa saya sarankan pakai gini? Nah, kalau ini kita copy CO bisa aja. Tapi ini kan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini masih constraint. Dia nempel. Kita uncheck constraint-nya. Kita bawa ke atas. Yang levelnya itu ya. Tapi masalahnya adalah dia akan tetap base levelnya itu. Tapi ini bisa dia ke level 3. Tapi kan bisa edit aja nanti. Ya, itu dah. Nah, makanya ya. kebiasaan yang gampang ini kan otomatis dia langsung pas di posisinya. Ya, oke. Masalah akurasi aja sih sebenarnya. Nah, nanti masalah akurasi bisa diedit ke kiri gitu intinya kan, nanti bisa diatur ke kiri. Benar, bisa diatur ke kiri. Nanti kebiasaan masing-masing lah, kayak gitu. Nih kalau saya lagi kebiasaannya pakai ini nih, klik, nih udah ada nih move, copy dan segala macam. Ini nggak perlu pakai shortcut kayak gitu. Nanti tergantung nih device yang dipakai, terserah nanti. Keyboardnya mungkin ada makro dan segala macam kan bebas tuh. Oke, selanjutnya kita coba yang ini. Nah, ini prinsipnya sama aja kok. Kita tinggal edit profile. Tinggal kita gambar aja nih maunya kayak gimana. Kita kembali ke Salt. Nah, ini juga banyak cara nih. Ada yang ini karena kemarin saya sempat ngajar di Warma Dewa juga. Caranya banyak. Ini kita lihat contekannya dulu ya.
Jadi biar ada patokan. Kita ke view sort-nya dia. Edit profile. Satu meter. 2 meter. Oke, 1 meter dan 2 meter. Ini banyak cara nih. Ini terserah teman-teman sih semuanya maunya pakai cara yang kayak gimana. Ada yang pakai cara gini. Ini di copy. CO atau copy dibawa ke 1 meter. Kemudian ini karena 2 meter di copy lagi sepanjang 1 meter juga. Nah, ini yang di rotate. Tapi sebelumnya karena ini nempel dengan ini, jadi kalau di rotate ya, kita lihat ya rotate ya. Rotate itu ada bagian sini nih, RO. Bedanya ngerotate, nah dia otomatis ditaruh di tengah. Kalau mau kita bawa ke pinggir, bisa kita klik ini, geser ke pinggir. Kemudian klik. Kita atur misalkan 45 derajat. Nah, bedanya adalah kalau dia masih connect di sini, dia nggak bakal bisa lewat dari ini. Ini nggak mungkin 45 derajat kan? Caranya, ya ini harus ditarik dulu. Jadi biar nggak ke-connect dia. Ini juga baru kita rotate. Kita rotate. Nah, asnya kita tarik sini dulu. Kita klik. Klik 45. Hal yang sama juga kita lakukan di sini. Rotate. Klik. Klik. 45. Dah, baru kita trim. Trim. Dan ini kita delete. Jadi biar kurva tertutup. Baru kita finish. Kayak gitu. Atau cara lain juga banyak. Ini saya undo ya. Kita edit profile. Kita sort. Jadi kemarin tuh mahasiswa banyak sekali yang pakai cara-cara mereka sendiri. Ada yang pakai reference plane kayak gini. Reference plane dulu dia pakai 1 meter. Kemudian ini di copy, reference plane juga bisa di copy 1 meter, jadi bebas nih. Baru dia garis-garis masing-masing nih. Dari sini. Nah, ini 135. Nah, ini udah ada acuannya ya, 135. Kemudian yang sini 45. Baru di trim. Jadi terserah nih mau caranya kayak gimana. Yang penting selesai aja. Ingat reference plane itu kalau udah nggak kepake dihapus aja ya, biar nggak mengganggu. Oke. Nah, jadi bebas. Sebenarnya cara yang manapun sama aja, asalkan sesuai gitu aja. Hasilnya, yang penting kan hasilnya. Kayak gitu. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak? Prinsipnya sama aja nih. Kalau mau dicoba, silahkan dulu dicoba. Terus kalau ada yang mau menanyakan tentang bagaimana cara membuat tembok yang pendek kayak gini, prinsipnya adalah mengatur ketinggian, itu aja. Caranya mungkin kayak gini ya. Kita ke level 1. Kalau mau buat tembok, kita pakai ini. Oke. Create similar. Nah, karena ini adalah batas tanah, kita kan harus pakai patokan batas tanah ini sebagai batas akhir bangunan kita. Artinya sampai finishing pun nggak boleh melewati batas tanah ini. Di sini pentingnya kita memakai ini. Di bagian location line ini, kita pilih yang finish face exterior. Kalau sudah, base constraint-nya tetap di level 1, tapi top constraint-nya kita buat unconnected. Karena kita mau atur ketinggiannya ya. Klik, ketinggiannya kita atur misalkan 0,5 meter. Jadi 500 mili. Ingat nih unconnected, kemudian apply. Baru kita gambar. Nah, kalau kejadiannya kayak gini, ini kebalik, tekan aja spasi. Nah, nanti dia nge-flip. Baru kita tarik sampai ke depan. Klik, escape. Nah, jadi kayak gini. Oke. Itu yang untuk tembok pendek.
Des, minyak dikit Des. Ya. Kebalikannya split apa Des? Buat Buat joinin join. garis-garis yang terlanjur dipisah. Nah, sampai saat ini saya belum nemu di sini. Oh belum, nggak ada. Nggak Berarti ada. kalau udah terlanjur pisah tuh emang nggak bisa di join ya? Beberapa hal bisa, misalkan tembok ya. Tembok mungkin bisa. Tembok bisa nih, kayak saya bikin di luar ya. Tembok itu Kalau garis nggak? garis Kalau yang garis nggak? diedit profil di dalamnya itu emang nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, oke. Itu aja sih kelemahannya. Kalau tembok mungkin masih bisa. Nih kita klik ya. Ini kan udah split nih. Kalau kita taruh lagi, dia mau dia langsung join. Nah, tembok bisa. Nah, line itu yang nggak bisa. Oke. Mungkin ada pluginnya, mungkin nggak tahu juga. Memang ada kelemahannya sih itu. Nah, profil selain kayak gini biasanya juga paling gambar-gambar klasik ya. Gambar-gambar klasik tuh biasanya dibuat profil-profil kayak gini nih. Misalkan ya. Ini saya nggak pakai ukuran yang pas ya. Dia pakai kayak gini nih. Kemudian dia mirror. Kalau mirror ada di bagian sini nih, ada dua jenis. Ada yang mirror peak axis, artinya memilih aksis. Nah, harus ada aksisnya dulu, garis tengahnya. Kalau nggak ada aksisnya, kita bisa pilih yang nomor 2, namanya mirror draw axis. Jadi kita yang membuat garis aksisnya. Klik, kayak gini. Tinggal kita trim. Kita delete. Kayak gini. Nah, ini gambar-gambar klasik biasanya pakai cara kayak gini. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak, ini udah ke download nggak ya? Yang ini nih, yang yang wall ini. Kalau udah, kita alihkan ke wall ya. Jadi biar bisa kita belajar membuat floor sekarang. Kita membuat lantai. Yang ini kita lupakan aja dulu. Kalau udah. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Kalau enggak, kita close aja. Sementara enggak. Oke. Kita fokus ke file wall ya. File wall. Saya close dulu. Yang lain, saya nggak save. Saya nggak save grid. Kita ke file wall ini. Jadi biar sama semua. Materinya biar sama. Nah. Ini kan saya udah buatkan biar cepat aja. Daripada nunggu bikin. Nah, sekarang kita ke level 1. Nah, ini dimensi ini berubah ukurannya menyesuaikan dengan skala ya. Kalau ini kan saya 1:200. Kalau kita klik 1:100, dia akan mengecil. 1:50 juga sama. Nanti untuk membuat dimensi ini biar berubah, kalau ada waktu, maksudnya bikin custom, nanti saya jelaskan. Kalau ada waktu ya ini agak panjang soalnya penjelasannya. Nah, ini kita udah punya section, garis section. Kalau membuat section ada di bagian view. Ada section. Tinggal kita klik gitu aja. Udah jadi section. Plus di bagian kiri di project browser juga udah langsung dibuatkan namanya. Nah, ini kenapa nggak ada namanya? Karena kalau yang udah ada nama gini, dia udah masuk ke sheets-nya. Jadi ke layout kalau di gininya. Kalau di AutoCAD. Kenapa? Karena ini ya. Nanti kalau misalnya nambah, kan ada section A, B, C. Kalau misalnya tengah-tengahnya nambah, terus otomatis nomor kop gambarnya berubah juga. Ya, ini berubah juga. Ini kan ini otomatis kan? Otomatis. Ini kan detail 1. Ini itu kan nomor gambar. Ya. Kalau nomor gambarnya misalkan ini ya, ini kan nomor gambar
A103. Di sini kan A103 juga. Bentar dulu, saya zoom biar sesuai pas. Nah, ini kan di A103. Kalau saya rubah misalkan di sini saya rename. Saya rubah namanya menjadi A108. Misalkan ya. Oke. Bukan. Bukan itu dia, Bukan Des. itu ya, bukan ya, sorry. Ini A301. Iya. Klik kanan, rename. Nah, ini saya rubah. Nggak susah ya. Nah, ini A308. Saya oke. Nah, otomatis dia berubah. Mengubahnya manual, tapi nanti di copy otomatis kan? Iya, di Gitu. copy otomatis. Di copy juga otomatis nih. Bentar. Mau saya hilang nih. Wah. Ya. Kalau kita lihat di copy-nya ya. Nah, ini kan A308. Kalau di sini juga kita rubah jadi A301 lagi. Nah, A kecil nih. Di bagian sini berubah A301. Ini berubah A301. Di bagian sini juga sama A301. Jadi ada linknya dia. Memang menyesuaikan semuanya. Yang ini karena belum ada di gambar ini. Jadi kan dia nggak punya nomor gambar dan segala macam, jadi belum masuk. Jadi kalau nanti dimasukkan, otomatis juga dia dapat. Gitu. Oke, ini saya hapus saja. Kalau ini dihapus, nanti ada notifikasi bahwa di view-nya bagian sini juga bakal hilang nih section 3 nih. Nah, nanti hilang. Jadi ini nggak sekedar petunjuk aja, jadi ini ada fungsinya nanti. Kalau mau melihat section, boleh ini di double click, ini yang di double click ya. Atau pilih garisnya atau apapun ya, klik kanan, go to view. Nanti ini kayak gini potongannya. Ini kan belum ada floor-nya. Sekarang kita belajar membuat floor-nya. Kita kembali ke level 1. Saya biasanya membuat floor itu langsung di denah. Jadi biar akurasinya pas. Caranya, kita ke tab architecture, kemudian pilih floor. Klik floor, nanti ada beberapa macam pilihan ini. Ini tergantung template, balik lagi ini tergantung template ya. Ini kan udah ada nih. Nah, cara kita mau membuat nih, yaitu kita edit type. Edit type, kita duplicate. Ingat di duplicate ya, biar nggak mengganggu aja. Biar kita bikin baru. Kita duplicate, kita kasih nama lantai 1. Ini pakai caps lock ya. Lantai 1. Biasanya saya isi banyak hal di sini. Tergantung sih teman-teman maunya kayak gimana. Lantai 1 apa finishingnya apa, misalkan homogeneous style. Style. Terserah nih teman-teman. Kayak gimana. Homogeneous style 60 kayak gitu mungkin. Anggaplah kayak gitu ya namanya. Oke. Kenapa saya isi lantai 1? Karena biasanya kan lantai 1 dengan lantai 2 itu kan pasti beda tuh isinya, isiannya, lapisannya. Makanya saya biasanya pakai gini, biar gampang aja. Kalau sudah, sama seperti wall, kita edit structure-nya. Kita klik, nah nanti posisinya sama nih. Ada di bagian core, ada di bagian finishing atasnya. Nah ini udah dibuatkan bahwa ini memakai konkrit ya. Kalau di lantai 1 kan rata-rata tebalnya 10 sampai 50 kan gitu. Anggaplah ini pakai ground slab ya. Pakainya 100 saja. Ya. Oke. 100. Oke. Kita pakai 100 kayak gini. Tinggal
kita kasih lapisan atasnya. Kan biasanya ada lapisannya spesi sama keramik. Oke, kita insert 2 buah. Spesi kita masukkan sama seperti plesteran, kita menjadikan dia menjadi substrate. Kemudian ini bisa dipilih nih, finish 1 atau finish 2 boleh. Sama aja sih sebenarnya. Oke, kalau sudah kita kasih thickness, anggaplah anggaplah ini 40, kemudian ini 10. Ini rencana saya biar genap-genap aja ya, jadi biar 15 pas. Jadi tergantung teman-teman nanti kebutuhannya kayak gimana. Karena kadang-kadang kan biar gampang aja digambar, jadi genap-genap kayak gini. 50, jadi dari SFL, structure floor levelnya, dengan architectural floor levelnya, selisihnya genap cuma minus 50 kayak gitu biasanya. Tinggal materialnya aja kita ganti. Yang ini kan spesi. Kita buat aja ya. Namanya spesi. Create new material. Klik kanan, kita rename. Biasanya spesi ini masuk kelas konkret sih. Saya biasanya konkret, koma, spesi. Jadi biar koma nih. Spesi. Nah, spesi kalau teman-teman biasanya menggambarnya kan pakai yang spiral gitu ya. Spiral. Nah, sementara di Revit sendiri itu nggak tahu ya apa di Revit apa standar internasional, spiral itu sebenarnya dipakai untuk insulasi. Jadi di sini nggak ada pattern untuk spiral. Jadi saya biasanya nggak isi. Langsung aja oke. Oh, ini udah punya. Oh, ternyata udah ada ya. Concrete spiral. Concrete spesi. Oh, udah ada. Jadi boleh dipilih yang udah ada aja, concrete spesi. Kemudian oke. Tinggal di atasnya kita mau buat homogeneous tile ukuran 600 x 600. Kita coba tile ya. Tile ada nggak? Oh, ini saya udah pernah buat, namanya homogeneous tile. Di tile homogeneous tile. Yang perlu kita perhatikan adalah di bagian surface pattern, karena ini kan menjadi pola lantai nanti. Ini ada namanya pattern 600 x 600 mm. Kalau mau membuat, usahakan surface ini berada di model, jangan di drafting. Bedanya apa? Kalau model, dimensinya berdasarkan ukuran model aslinya. Jadi kalau keramik ukurannya 60-60 ya 60-60. Kalau drafting, dia akan berubah tuh ukurannya sesuai dengan skala. Nah, sementara model nggak bakal berubah. Jadi walaupun skalanya dibesarkan berapapun, ukurannya tetap 600 x 600 mm. Jadi kalau untuk yang presisi kayak gini, pakai aja model. Nah, mungkin beda dengan pattern kayak pattern wood mungkin ya, wood. Nah, kan kadang wood itu kan ada arsiran tuh. Wood ada arsiran. Wood arsiran itu kan tidak perlu kita akurasinya bagus, garis-garisnya. Nah, sementara ini kan menjadi landasan nanti membuat floor pattern, pola lantai. Jadi pilih yang model aja. Nah, kalau belum ada, biasanya belum ada, cara membuatnya adalah di bagian ini. New fill pattern. Cuma pattern atau hatch di sini. Sorry, ini ada garis kayak gini nih karena di Windows saya ya. Ini terbatas hanya bisa bikin garis sama cross. Ini terbatas. Tapi nanti saya ajarkan cara membuat pattern yang custom. Jadi mau buat serumit apapun nanti bisa. Dengan bantuan PyRevit ini nanti. Pakai plugin ini. Nah, misalkan kita mau buat 60x60. Ini kan udah ada 600x600. Kita buat 60x60 ya. 60x60. Namanya nggak boleh sama. Kita pilih basic. Nah, kalau custom, teman-teman masih ingat nggak? Kalau nambah hatch di AutoCAD, itu kan ada file .pat kan? Kalau nambah hatch, yang dari zaman kuliah udah kita punya itu loh. Nah, itu bisa kita klik custom. Nah, kita browse. Tinggal pilih aja filenya. Nah, ini namanya hatch pattern pat. Bisa kita pilih. Tapi sekarang kan kita mau buat baru. Kita kasih nama 60x60. Kita pilih basic. Karena kita mau buat kotak, jadi kita pilih cross hatch. Kemudian sudutnya jadikan 0 aja.
biar lurus. 0. Nah ini pentingnya. Kalau model, kita bisa buat akurasinya 600 mm dengan kali 600. Nah, jadi nanti pas nih 600 kali 600. Jadi kalau di AutoCAD kan kita ngira-ngira tuh hedge-nya. Kita skalakan berapa nih, skalakan berapa kayak gitu. Kalau di sini kita bisa pakai model ini dan skalanya pasti tepat. Oke, anggap kayak gitu ya, kita oke. Warnanya juga bisa kita atur, mau yang gelap atau yang terang, terserah. Tergantung teman-teman nanti mau warna merah dan segala macam, ada di bagian color ini. Kemudian kita oke. Ini nggak muncul karena ini kan gambar potongannya ya. Kemudian kita oke. Oke lagi sekali. Nah, bedanya dengan membuat wall adalah kita dibantu oleh tools namanya ini, Pick Walls. Artinya, Revit akan mengecek posisi garis yang sesuai dengan tergantung dengan wall yang kita pilih. Kita coba aja langsung ya. Misalkan, ini saya zoom ya. Kalau kita pilih ini, nah nanti muncul ada garis putus-putus warna biru nih. Kelihatan nggak? Nah itu garis putus-putus warna biru. Walaupun kita ngawur, naruh kursornya, langsung diarahkan mendekat, berada di sisi core. Core-nya gini, core-nya wall. Karena kan logikanya kan emang gitu ya. Rabatan tuh kan kita bikin tembok dulu, baru ada rabatan kan. Nah, beda halnya nanti di lantai 2, bisa kita taruh di luarnya. Kalau kita arahkan keluar gini. Oke, ngerti nggak maksudnya? Paham. Oke. Yo. Langsung aja kita pilih. Nah, dalam hal ini kita coba dulu membuat floor keseluruhannya di luarnya. Jadi kita pilih wall-wall yang berada di luar aja. Nggak apa-apa, kita pilih-pilih aja, ngawur. Nanti kita coba rapikan satu persatu. Ini biar cepat aja. Kita pilih 1, 2, 3 yang luar-luar aja dulu. Luar, yang ini juga luar. Ini juga bagian luarnya. Ini. Oke. Jadi udah kepilih nih semua. Tinggal kita trim untuk merapikan. Ingat, ini harus close curve. Harus dia geometri tertutup. Maksudnya tertutup ini nggak boleh ada lewat-lewat kayak gini. Ini kan nggak kena. Ini lewat. Kita trim. Nah ini juga lewat. Kita trim. Ini trim. Kalau masih lupa trim itu apa, shortcutnya TR ada di bagian modify. Ada di sini nih. Trim. Trimnya tuh lebih ke fillet, Benar. miripnya ya. Benar. Bukan ngetrim ya. Bukan Cara ngetrim- kerjanya ngetrim kayak fillet ya. Ya, tapi di sini ada namanya trim extend. Ini yang lebih kita sering pakai kalau di AutoCAD. Trim extend. Nah, Itu baru trim. Ya. Ini lebih ke fillet. fillet, kan? benar. Lebih ke fillet. Bedanya mungkin kalau fillet di sana kan bisa diatur radiusnya. Kalau ini kan nggak. Tet, kayak gitu. Nah, kalau yang kalau yang fillet ada radiusnya, bedanya di sini adalah kita memakai ini. Ini namanya bagian ini, fillet arc. Nah, ini fillet arc. Nah, ini yang lebih ke fillet yang di AutoCAD. Nah, kayak gitu. Oke, kalau sudah, kita coba lihat. Nah, ini ada yang di tengah, ada yang di luar. Kalau di lantai 1 kan, kita anggap aja semuanya berada di dalam ya. Berada di dalam. Cara memindahkannya, ada cara gampangnya adalah kita pilih dulu dia. Nah, nanti muncul ada logo kayak gini nih. Swipe gini, kita klik aja. Langsung, nah yang ini juga sama. Nih saya undo ya. Kita lihat. Ini kan di luar nih. Bahkan saya hanya memilih yang ini. Saya klik ini. Yang lainnya juga ikut. Berada ke dalam. Nah, tinggal sisa satu ini aja. Kita klik. Nah, dia ke dalam. Oke. Jadi taruh dia berada di dalam. Kalau sudah, kita kembali cek dulu di bagian propertiesnya. Biar nggak salah nih. Kita lihat di bagian propertiesnya. Levelnya benar, level 1. Tapi head offsetnya ini masih minus 600. Artinya dia berada 60 cm di bawah level 1. Sementara kan kita membuat lantainya yang lantai level 1. Jadi kita rubah dia menjadi 0. Oke, itu aja kita apply. Ingat ya, ini rubah, ini jadi 0. Oke, kalau sudah,
Baru kita finish. Nih bagian sini nih ada namanya finish edit mode. Klik finish. Oke. Jadi, dan ini ada patternnya. Oke. Ada yang bermasalah nggak? Biasanya kalau nggak tertutup dia atau ada yang garisnya tumpang tindih, biasanya error dia. Jadi kita harus clean kerjanya. Oke, kalau sudah kita coba lihat potongannya ya. Kita klik kanan, go to view. Kita lihat potongannya. Ini biar kelihatan potongannya, saya rubah skalanya menjadi agak gede ya, 1:25. Saya thin line-nya saya matikan. Nah, kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini nih posisinya. Yes. Kalau di potongannya nih mau diedit dimajuin bisa Diedit, dari dimaju. potongan kerja. Maksudnya gimana? Diedit, dimaju. Lantainya itu dimajuin biar rata pinggir dari potongan. Agak susah sih kayaknya, Pak. Harus Agak ke susah. denah. Ya, lebih enak kerja di denah. Misalkan ya ini ya, saya pilih lagi floor-nya. Kita edit boundary. Kalau mau ngedit ya, kita edit boundary. Klik. Tapi kita lihat di section ya, agak susah dia, karena kan flat dia kelihatannya. Kalau di 3D mungkin bisa dia. Tapi biasanya saya kerjanya di sini sih di denah. Atau mungkin maksudnya ini di move di section misalkan nih. Ini di move masih bisa sih. Yang bagian kayak gini nih masih bisa. Tapi semuanya ke move. Semuanya ada. Semuanya ke move. Satu sisi itu. Enggak semuanya jadi ke move. Semua setuju. ya. Makanya boundary yang harus diedit. Nyambung sama yang tadi sekalian, berarti nggak bisa kalau di SketchUp nge-pull satu bidang face. Nggak bisa. Khusus untuk floor, kita harus edit boundary. Ya. Khusus untuk floor. Oke, ini saya gedein lagi dah, biar bagus tampangnya. Nah, kayak gini mungkin. Nah, inilah bedanya kenapa ini sampai 1:10. Baru kelihatannya seperti manusiawi ya gambarnya ya. Seperti yang biasa kita gambar. Karena Revit ini standarnya dia memakai kertas A0. Standarnya dia A0. Sementara kita kan banyak kan A3 ya kita pakai. Makanya beda. Nah, itulah pentingnya kalau untuk Revit ini kita perlu template khusus untuk A3. Jadi skalanya mungkin 1:100 masih bisa kelihatan kayak gini lebih bagus. Karena mereka standarnya pakai A0. Jadi kayak gini. Tapi nggak apa-apa nanti. Bisa diedit tuh. Bisa, sangat bisa diedit. Oke. Ini sekarang kasusnya adalah tembok kan nggak mungkin dibuatnya di atas keramik kan? Paling nggak ya di atas inilah. Di atas apa namanya? Di atas rabatan. Nah, caranya gimana biar menjadi satu? Ya, bukan gini caranya. Bukan ini. Kemudian ini kan ada garis nih. Segitiga bisa ditarik ke ini. Emang bisa ditarik, tapi bukan itu caranya. Caranya adalah kita join dia. Nah, ini mungkin hal yang paling menurut saya adalah yang paling membosankan dan harusnya sudah ada antisipasi dari Revit sendiri. Sampai sekarang Revit 2022 juga sama kayak gini. Beda sekali dengan ArchiCAD. ArchiCAD dia biasanya otomatis dia langsung menyatukan. Nah, ini kita manual banget. Tapi bisa diakalin memakai plugin, itu aja sih, plugin intinya. Caranya adalah kita join. Ya, gimana? Kalau udah di join digeser bisa? Bisa. Join itu hanya menandakan dia itu bersatu gitu aja. Biar garisnya nyatu. Oke. Kita coba join ya. Kita pilih ini, klik. Langsung dibawa ke tab modify atau tanpa memilih pun boleh. Kita ke tab modify. Kita klik join yang ini. Yang ini join. Kita klik. Kemudian kita pilih dua elemen yang mau kita join. Dalam hal ini kan tembok sama floor ini. Kita lihat perubahan yang terjadi ya. Kalau kita join, kita klik. Nah, dia langsung menyatu dia. Yang ini juga manual. Kita harus klik ini. Klik ini.
Nah, nanti kita perbaiki yang bagian ini. Ini juga sama, klik. Nah, saya escape 2 kali. Jadi kayak gitu. Nah, ini kenapa nggak bagus? Karena wajarnya kan di sini ada slope ya. Kalau ada slope pasti lebih rapi. Tapi kita pikirkan ini adalah gambar arsitektur, berarti nggak perlu slope segala macam. Caranya lah kita manual memilih, kita klik wall-nya, tinggal kita tarik aja bawa ke sini. Atau saya undo, kita align aja. AL, kita pilih ini, kita pilih ini. Nah, ini gambar arsitektur lah kasarnya. Biasanya kan kayak Des, ulang joinnya, Des. join, oke. Saya undo semua. Nah, join itu ada di bagian modify. Define, ya. Kemudian ada ini, join geometry. Apa shortcutnya Des? Kok nggak ada deh? Nggak ada shortcutnya. Nggak ada. Saya Patah. biasanya pakai ini, Kalau Pak. tadi- Nih. Eh, Nih, saya pakai wheel kayak gini nih. Tik, gitu. Ini join. Nanti saya ajarin cara membuat shortcut ya. Ini bisa diatur. Klik ini, kemudian klik ini. Klik ini, klik ini. Oke. Kalau buat shortcut gini nih. Biar ada bayangan aja. Ada di bagian Nah, file. itu penting tuh. Di bagian file ada option. Kemudian ada user Oh, ya. interface. Iya. Ini ada keyboard shortcut kan. Tinggal Hmm. kita customize. Kita Oh. search aja dulu. Join. Kayak SketchUp ya? Ya. Ini ada. Ya, oke. Ada namanya join di bagian modify ini biasanya ada join geometry. Nah, ini banyak nih join. Pilih aja yang join geometry. Kemudian di bawah ini, sorry, ini saya kecilkan dulu ya. Nah, klik di sini. Misalkan JN gitu ya. JN. Ketik aja JN bagian sini ya. Ketik JN. Sorry. Ini saya pakai shortcut. Ketik JN. Assign aja. Nah, udah otomatis dia ada. Coba kita oke ya. Kita yang ini saya kalau mau unjoin, kita pilih klik di sini. Ini ada namanya unjoin. Nah, langsung unjoin. Ini saya ketik JN. Nah, mau dia. Nah, jadi bebas. Ya kayak SketchUp lah kayak gitu. Kalau saya pakai ini biar gampang, Pak. Pakai ini. Cuk. Itu chef apa satu ini ya? Satu project. Semuanya. Untuk satu project. Semuanya kalau shortcut tuh ke bawah ke semua gini. Oke. Jadi sekali setting ke semua gini. Des, kalau dia udah di join, base levelnya yang di kiri itu udah nggak bisa ditinggiin berarti ya? Bisa. Base levelnya bisa diatur. Coba. Dia Nih. kan udah join ya? Ya, udah join. Tapi kalau kita atur ya, misalkan kita naikkan sampai 200. Enter. Terbang dia? Terbang. Tapi dibilang, ini kan dia ada di join nih. Pilihannya unjoin atau enggak. Kita pilih oke aja, Oh, nggak apa-apa. Nggak usah oke. di-unjoin. Bedanya kalau kita unjoin nanti kita perlu join. Tapi kalau kita oke, dia nempel. Nah, ini kan tadi kita nggak unjoin nih. Tapi kalau kita klik, kita geser lagi ke sini, otomatis Langsung ke-join. dia. Oke. Terus yang ini ya tinggal kita rapikan aja, kita Oh, align. prinsipnya gitu aja ya intinya. Nah, ini Oh, ini paham. saya share aja sedikit. Nah, ini kan saya undo semua ya. Nah, ini kan belum di join nih. Kalau saya, nih kalau udah di profesional, udah gambar-gambar yang udah jadi, saya memanfaatkan namanya ini. Namanya apa sih ini? Plugin. Ada namanya join kategori. Nah, di kategori ini bisa kita atur prioritas. Karena join itu ada prioritasnya. Yang mana numpuk, yang mana kan gitu. Nah, ini saya pilih Ya, paham. architectural wall. Benar, sorry. Architectural floor. Dan ini adalah architectural wall. Saya okein aja. Ini udah, sukses. Oke. Ini udah ke-join semua. Jadi nggak perlu pilih-pilih lagi. Cukup sekali aja. Nah, itu kalau kita memang udah fix mau fokus memakai Revit, baru kita pakai gitu. Karena ini berbayar nih. Gininya pluginnya. Berapa murah sih kayaknya $5 kalau nggak salah.
Yes, tanya. Heeh. Aku lebih nanyanya ke prinsip dasar ya soalnya. Ya, Biar tahu sistem ya, sistem kerja. Kalau udah Mm-mm. tahu sistem kerja pasti ke depannya Gampang. gampang. Mm-mm. Nah, kalau misalnya nih kan udah buat floor dengan 600 kali 600. Heeh. Ya kan, let's say floornya nih mau diganti gitu. Jadi itu tuh tinggal pilih apanya atau harus ngulang dari awal, kan nggak mungkin ngulang dari awal kan mungkin. Oke. Nggak perlu ngulang dari awal. Kita coba Hmm. biar gampang ya di 3D kita lihat ya. Bukan. Iya, iya. Di 3D boleh di 3D. Yang kita rubah misalkan floor ini. Hmm. Tapi pastikan jenis floornya yang mau dirubah. Iya. Jenis floornya. Mm-mm, Misalkan jenis jenis floor floornya kan ini hanya misalnya ada satu. kita Ya, ya. Mm-mm. Terus nanti kita udah punya nih floor yang lain nih, Heeh. tinggal nge-swap gitu. Oh nih, kita ke level 1. Kita coba buat floor yang sama dulu ya. Misalkan di sini saya buat floor yang sama. Ini beda prinsip soalnya. Artinya ada 2 floor nih dengan memakai jenis yang sama. Nah, itu beda tuh. Kalau mau merubah bagian ini aja, bukan jenisnya, ini harus kita edit type, kita duplicate. Kita harus duplikasi biar nggak mempengaruhi yang ini nih. Karena kan ada 2 Nggak, jenis tapi nih. ya ngerti, tapi aku cuma pengen yang aku udah punya di swap ke situ, bukan bikin baru dari awal yang dari Oh, tinggal awal yang banget floor itu gitu. aja deh, diganti. Yang di Oh, properti. pakai gini. Ini misalkan ini floornya saya ganti. Floornya saya ganti pakai ini. Di situ aja. Nah, Ya. diganti kayak gini ya. Bentar. Ini sama sih. Oh, tinggal ganti-ganti itu aja kan berarti. Nah, Misalnya ini kan, mau ganti batu, tinggal ganti batu tinggal gitu ganti batu kan. yang udah ada. Dan bagusnya adalah sama seperti di AutoCAD, kita bisa pakai yang di AutoCAD itu apa sih namanya? MA itu loh. MA, kita pilih ini floornya. Sama dia. Atau ini, MA biar gampang kelihatannya. MA, kita pilih floor yang ini, mau diaplikasikan di sini, klik, sama dia. Oke. Bisa kayak gitu. Apa sih MA tuh ya? Atribut apa ya? Match properties. Match properties. Match attribute properties. Kayak gitu dah, match attribute properties. Das. Gitu. Ya. Kalau misalnya floornya di kamar mau pakai parket, berarti harus diubah bentuk ininya dulu ya? Iya. Oh. Ya, kalau parket kan beda kasus tuh. Parket soalnya lapisannya beda, Dit. Lapisnya kan beda. Dalam artian gini, kita udah buat nih full sekarang, tapi kan sebagian mau dibedain maunya sekarang. Mungkin teras aja yang diparketin gitu maksudnya. Apa kayak misalnya dibedain floor patternnya, berarti kan harus buat floor baru ya? Ya, floor baru. Karena kan parket kan beda lapisan. Beda halnya dengan gini, Dit. Misalkan ini keramik 60-60, yang lainnya keramik 60-60 tapi warna biru. Nah, itu kan lapisannya sama. Walaupun finishingnya beda. Paham kan? Ya, anggap dah gitu, anggap dah bukan parket, anggap dah beda warna. Beda warna aja. Nah, nanti bisa kita pakai yang namanya ini. Kalau kita pilih ini, ada namanya di sini. Split face. Oke. Split face. Kita pilih dulu face-nya dia. Dalam ini adalah floor-nya. Ini, klik. Tinggal kita atur aja kotak. Misalkan kotaknya di sini. Nah, ini agak tricky dia. Split face ini agak kita harus menyesuaikan banget nih. Kita klik kotak kayak gitu misalkan. Oke. Ini nanti beda dia. Bisa kita paint. Balik lagi nih, harus saya menjelaskan namanya paint. Paint itu kayak material di SketchUp lah. Ada di bagian manage. Paint. Ya kita gini. Ada cara yang lain lagi, nanti saya ajarin. Ada cara sistem yang lain lagi, agak ribet. Nah, kalau yang kasus yang kayak ini, kita paint dulu. Intinya nggak perlu motong lantai dulu. Nggak perlu motong lantai. Kalau dengan catatan layernya sama ya, ukuran kan itu kan gininya apa namanya? Tebal platnya tadi ya. Kayak gitu. Cuma masalahnya, Dit, yang kayak gitu, yang cara kayak gini, secara visual menang. Benar secara visual. Tapi nanti saat kita mau buat potongan. Bukan sekedar potongan sih, schedule. Nah, material schedule. Ya itu nggak bisa karena kan itu cuma sekedar gininya. Tampilan aja. Makanya nggak ada yang langsung dibedain. Buat kotaknya tapi ke split istilahnya.
Caranya ya jadi satu-satunya. dua artinya yang kita udah buat kita potong gitu, split kayak di demo kan bisa split tuh. Masalahnya tembok kalau di gini memang bisa split, kalau di sini ya edit boundary, kita harus buat Edit boundary-nya. boundary ya. Ya, edit boundary-nya. Kita Oke. buat lagi kotak lubang kayak gitu. Oke. Gitu. Siap. Itu ya Berarti ada dua inilah, nanti dua lantai lah. ya dua jenis lantai nanti. Hmm. Itu saran saya sih lebih bagusnya kayak gitu, karena saat membuat schedule nanti buat laporan itu loh. Keramik ini berapa meter persegi, lebih gampang dihitung oleh sistemnya daripada kayak gitu. Masih bisa dihitung, cuma pengalaman saya untuk project yang besar lebih lambat dihitungnya. Ribet ya? Ya, bukan ribet. Kerja prosesornya lebih tinggi karena dia harus menghitung, nggak tahu caranya dia kayak gimana. Kayak gitulah. Makanya kalau kamar ya tapi gimana? betonnya dihitung pisah kan dia di modelnya ini. Iya. Nanti bisa kita ya kan? hitung volume intinya atau area. Di gambar nanti di gambar kelihatan pisah gitu aja. Ya, kelihatan pisah. Ya. Tetap kelihatan pisah nanti. Nanti kita ajarin bikin pola lantai, misalkan lantai ini kita bikin bulat, di dalamnya materialnya apa, nanti itu materi terpisah. Agak advance dikit. Tapi sebenarnya simpel, cuma kita harus mengerti dulu yang lain, baru kayaknya gampang melihat yang itu. Kayak gitu. Kalau belajar Revit itu agak gini, kalau kita harus selesaikan dulu basicnya, kayaknya setelah kita balik lagi melihat yang itu baru ngerasa, oh maksudnya gampang. Oke, kita fokus ke patternnya dulu ya, bahwa pattern ini sebenarnya, ini juga terkait dengan pattern sih sebenarnya pertanyaan yang tadi. Karena kan center line-nya keramik, kadang masing-masing kamar beda-beda kan ya, center line keramik. Nah, itu juga berpengaruh terhadap bagaimana cara kita menggambar. Nah, kalau untuk kasus ini bisa kita atur nih, posisi center line-nya dengan cara memakai align atau AL ya. Ada di bagian modify. Ada di bagian sini nih. Ini align, biasa, align. Kita pilih misalkan, ini kalau mau mematikan ya, biar gampang. Kita pilih ini, klik, kemudian klik. Yang manapun juga boleh ya. Klik ini misalkan. Nah, langsung dia nempel. Ini juga sama. Ini kita klik. Kita klik, dia nempel nih. Oke, kayak gitu. Terus ada lagi nih. Kalau kita pilih ini, klik, kemudian klik ini. Nah, nanti muncul ada nih. Kunci. Ini constraint istilahnya. Kalau kita lock. Saya skip. Ini udah di lock ya nih. Kalau temboknya kita geser, nah ini juga ikut kegeser. Itu bagusnya. Tapi saya undo ya. Kalau kita nggak lock ya, ini udah nggak di lock ya. Kalau kita geser, nah dia nggak ikut. Nah itu bedanya. Kita align dulu, baru bisa di lock nih. Align, AL, pilih ini, klik ini, baru ada simbolnya ini. Boleh di lock, boleh nggak di lock. Nah, kalau semua udah di lock, nih, kalau udah di lock, kita lock. Kalau biar nggak ke lock, kita pilih floor-nya. Nah, ini kan muncul nih lagi. Kita unlock aja, klik. Kayak gitu. Oke. Kemudian, kalau mau ngerotate pun bisa. Bukan ngerotate floor ya, tapi ngerotate pola lantainya. Caranya adalah, kita pilih dulu garisnya. Nah, kalau kayak gini kan nggak kepilih nih garisnya. Yang kepilih adalah floor-nya. Cara untuk memilih garisnya, kayak tadi saya udah sempat jelaskan, tekan tab. Nah, sampai ketemu garisnya. Kita klik, baru kita rotate. Klik rotate, pilih acuannya mau yang mana, bebas. Ini bisa kita tarik, atau biar gampang, kita klik place-nya ini, nah nanti baru kita atur di mana. Misalkan di sini. Acuannya sini ya. Klik. Klik di sini, rotate-nya mau berapa? 45 derajat. Kita enter. Otomatis kayak gini bentuknya. Dan ini yang saya bilang, bedanya ya, ini kan drafting arsirannya, sementara ini adalah model. Kalau saya rubah skalanya menjadi 1:100, nah drafting ini berubah, sementara ini enggak. Itu yang saya bilang, perbedaan model dengan drafting.
Saya rubah jadi selalu banding 10. Nah ini makin tajam nih. Dan ini tetap. Tuh. Oke, tekan tab ya kalau mau memilih ini. Tekan tab. Kalau mau mengembalikan menjadi lurus lagi, nggak perlu kita rotate. Caranya gampang. Kita align aja. Align. Align di sini. Pilih salah satu garis. Kembali lagi dia. Ini. Kayak gitu. Des. Ya. Kalau misalnya kita udah edit-edit nih yang pola lantainya jadi miring, jadi di semua yang lantai itu ikut kan? Ya, semua lantainya ikut. Ya kan? Intinya kita di apa namanya tuh? Di lantainya itu apapun yang kita rubah di sini di semuanya itu ikut kan? Ya. Ya, dengan ini yang sama. Dengan satu boundary yang sama. Ya. Satu boundary yang sama. Misalnya kita copy nih rumah, ada 2 rumah, kita edit yang satu ini kayak komponen SketchUp lah dia jadinya kan. Oh, beda. Dia hanya bekerja di boundary ini aja. Oh, pola lantainya ini. Pola lantainya. Misalkan nih saya buat kotak di sini dengan tipe yang sama. Kalau yang ini dirubah. Nah, ini rotate, yang itu rubah nggak? Nggak. Oh, nggak berubah. Sorry, kok 90? Harusnya 45. Ini nggak berubah. Kalau mau merubah semua, ada di bagian ini. Kita edit dia, edit type-nya. Kita edit materialnya. Oh, gitu. Materialnya kita buat yang baru. 60-60 miring. Kita buat cross hatch, tapi 45. 600. Ini 600. Oke. Sorry, ini oke dulu. Oke. Nah, semuanya miring. Tapi ini kan kembali lagi dia. Karena tadi kita udah miringkan. Nah, ini juga ikut miring. Berarti yang edit, anggaplah family kan. Edit family-nya itu di dalam edit type itu. Ya, di dalam. Kalau ngeditnya di sini enggak. Ya, enggak. Kayak gitu. Saya kembalikan ya. Kayak gitu. Kalau floor. Nah, kalau di lantai 2 gimana caranya? Di lantai 2 mungkin ini bisa kita copy sih sebenarnya. Kita CS ini. Klik kanan create similar. Langsung aja ke lantai 2. Ingat ya di floor plan ya. Ini ada 2 nih. Ini sering sekali orang salah antara floor plan dengan ceiling plan. Kita bekerjanya karena kita bikin lantai ya bekerjanya di floor plan ya. Jangan di ceiling plan. Kita ke level 2. Ya, sering salah. Ceiling plan itu kan menghadap ke atas. Soalnya cuma lihat levelnya tuh, nggak lihat tulisan atas. Ya. Karena tadi kita udah buat gininya, apa namanya? Create similar, tinggal kita pilih aja nih, pick wall. Tapi ingat, lantainya ini kan untuk lantai 1. Kalau untuk lantai 2 kan nggak mungkin tebal betonnya itu cuma 10 cm. Kita edit type. Ya, kemudian duplicate. Ini biar gampang saya escape aja ya. Biar nggak bingung. Kita ke level 2. Kita buat architecture, kemudian floor. Nah, dari yang kita kepilih tadi, ini kan namanya floor lantai 1 ini. Ini aja kita duplicate, biar nggak 2 kali kerja. Kita edit type. Kita duplicate. Kita kasih nama lantai 2. Ini lantai 2. Oke. Karena kita mau pakai yang tadi, jadi masih kepake nih. Kalau kita edit structure-nya, masih ada kepake. Karena kan kita yang mau rubah kan bagian ini aja. Jadi misalkan 120, terus 125 boleh. Tebalnya ini aja yang berubah. Kemudian kita oke. Jadi kita udah punya 2 jenis. Tinggal pick wall aja. Sama seperti tadi kita pick wall. Oke. Kemudian kita trim. Kalau sudah, tinggal finish saja. Nah, nanti muncul notifikasi kayak gini. Saran saya no aja dulu. Karena emang ini membantu, cuma takutnya kalau di modeling yang udah kompleks, nanti ada errornya. Karena ini sebenarnya dia akan langsung ngejoin sebenarnya. Bukan ngejoin sih.
Jadi temboknya itu di stretch bukan di join ya, di stretch berada tepat di bawah floor. Langsung di stretch ya, bukan di join ya, tapi di stretch ya, ditarik. Kalau saya sih biasanya no aja dulu, jadi biar nggak terlalu error. Kemudian ini juga ada kan overlapping ini. Apakah mau di join atau enggak? Nah ini bagusnya, kalau mau di join silakan di join, kalau enggak. Ini nggak perlu plugin kalau kayak gini, langsung aja di join. Kalau saya sih no aja dulu. Karena saya senangnya joinnya manual sendiri-sendiri, yang mana mau di join, yang mana enggak. Kalau kita lihat di potongan, nah kayak gini nanti jadinya. Nih, potongan, tinggal kita join aja. Tadi kan udah saya bikin tuh JN. Kita join, kita lihat perbedaannya. Nah, otomatis dia dibawa ke sini. Kalau sebelumnya kayak gini, klik. Klik join. Nah, ini kita lihat nih. Join dengan ini. Kayak gini. Nah, ini masih ada garis karena belum kita join yang lantai 2-nya. Jadi clean kayak gini. Ini juga sama. Kayak gitu. Perlu diingat, floor itu base-nya berada di bagian finish ya. Jadi kita berada di level 2 bagian finishnya. Jadi kalau mau kita rubah berapapun tebalnya, nanti dia bakal ke bawah terus. Karena acuannya adalah bagian atas. Kalau floor. Makanya kadang di sini biasanya ada gambar di sini untuk, ini adalah acuannya untuk gambar struktur nih. Nanti SFL-nya bagian sini, sementara FFL-nya di sini, kayak gitu. Kalau perbedaan gambar struktur dengan gambar arsitektur. Nanti kalau ada waktu kita coba belajar tentang kolaborasi antara arsitektur dengan struktur. Itu masih jauh sekali tuh perjalanannya. Kalau dilihat materinya, nah kayak gini. Ada grid wall. Berarti udah sampai floor ya? Kita udah sampai floor. Sebenarnya nyampe di sini aja dulu, kita basic aja dulu biar nggak banyak lupa ya. Ya, basic aja. Kerangka berpikirnya juga Iya. penting. Yang tadi aja udah baru diajarin udah banyak yang Lupa. Memang karena gini, Revit nih hal yang sangat berbeda. Kalau menurutku ya, Revit nih harus ngertiin sistem berpikirnya, nggak usah ikutin cara dapat ini harus habis ini enggak. Kalau udah dapat cara berpikirnya pasti paham. Ya, memang. Itu sebenarnya yang penting. Untuk memperoleh cara berpikir itu kadang harus nyobanya agak lumayan lama. Oh gini. Harus ngoprek sendiri. Ya, ngoprek sendiri baru ketemu. Benar banget tuh. Karena kan beda-beda pemikiran tuh, cara memandang, cara menggambar. Ya, beda pasti nanti cara gambarnya beda dikit.